Tari Kabasaran dari Sulawesi Utara merupakan perihal jalan hidup kesatria Minahasa. Seperti umumnya suku bangsa lain yang tersebar di Indonesia, suku Minahasa di Sulawesi Utara juga memiliki tarian perang atau tari keprajuritan. Tarian tradisional yang kemudian dikenal dengan nama Kabasaran ini mewakili citra para kesatria Minahasa yang memiliki sifat tuama atau jantan dan waya atau berani. Istilah Kabasaran berangkat dari istilah kawasaran atau kawasalan. Seiring berkembangnya bahasa Melayu Manado, huruf W berubah menjadi huruf B. Asal kata kawasaran sendiri adalah wasal atau wasar, yaitu kata yang digunakan untuk menyebut ayam jantan yang telah dipotong mahkotanya agar menjadi lebih galak ketika menyabung. Dalam praktek tarinya, tari Kabasaran memang menyajikan gerak imitatif seperti menirukan gerakan dua ayam jantan yang sedang bertarung. Tarian ini sering dikaitkan dengan tarian Cakalele dari Maluku. Mungkin karena dalam penyajiannya ada satu babak yang istilahnya sama, namun tentu dengan pengertian yang jauh berbeda. Karena bertemakan perang, tarian Kabasaran dibawakan oleh para penari yang telah dipersenjatai seperti hendak berperang lengkap dengan pedang, santi, atau juga dengan tombak. Di masa sekarang, tari ini sering dipertunjukkan saat mengawal salah satu tokoh penting Minahasa, juga sebagai tari penyambutan tamu atau hiburan untuk memeriahkan sebuah acara adat. Sejarah tari Kabasaran di masa lalu. Di masa lalu Tanah Malesung atau Minahasa seringkali mendapat ancaman dari dua suku yang berdekatan, yaitu suku Maguindanao di Filipina dan suku Mongondo. Dalam keadaan tersebut, demi mempertahankan diri, para leluhur Minahasa sering juga terlibat perang, terutama dengan suku Maguindanao atau sekarang Mindanao di Filipina, yang menguasai perairan laut di sekitar Minahasa. Peperangan terjadi dan terus berkelanjutan dari zaman orang Minahasa baru mengenal padi hingga pada abad ke-18. Wilayah Maesaan di Minahasa Selatan mulai terbentuk saat para leluhur mengadakan perundingan untuk menghalau musuh. Sejak saat itu dikumpulkanlah orang-orang kuat untuk dilatih cara berperang menggunakan senjata, pedang, dan tombak. Tidak lupa juga dipersenjatai atau diperlengkapi dengan kelung atau sebuah perisai. Kemudian lahirlah para kesatria yang disebut tuama, bersifat jantan, dan wayah, bersifat berani, yang merupakan militer pertama di Minahasa. Dari sini dikenallah istilah waranei atau militer desa atau penjaga, dan sudah menjadi tradisi bahwa pemuda diharuskan menjadi penjaga atau walak atau kepala dari sebuah desa yang selalu siap siaga jika terjadi ancaman. Dikenal pula istilah Cakalele atau Sakalele dalam bahasa Minahasa tua. Saka artinya berlaga dan lele artinya berkejaran berlompat-lompatan. Istilah ini merupakan penggambaran dari gerak para warane yang tengah siap berperang, melompat, maju menyerang, mundur menghindar, menangkis, disertai jeritan yang menakutkan. Seiring berjalannya waktu, semua tentang kejantanan dan keberanian kesatria Minahasa dikemas menjadi sebuah pertandingan dalam pertunjukan seni tari. Para penari Kabasaran hanya menjadi penari saat upacara-upacara adat. Di luar itu keseharian mereka adalah petani dan rakyat biasa. Dalam kondisi perang, penari ini akan kembali menjadi waranei. Jadi tari Kabasaran bukan hanya sebuah kesenian, namun lebih dari itu, yakni proses ritual jalan hidup seorang waranei. Bahkan di masa penjajahan Belanda di tahun 1859 ada peraturan daerah mengenai fungsi dari Kabasaran sebagai polisi desa serta pengawal upacara kematian, perkawinan para tokoh hingga penjemputan tamu agung. Di masa sekarang, untuk tetap mempertahankan eksistensinya di masa-masa tidak lagi peperangan, tari Kabasaran dijadikan sebagai tari penyambutan dan hiburan memeriahkan acara adat. Kabasaran merupakan salah satu karya besar Tau Minahasa yang telah menjadi identitas budaya di samping tari maengket dan tarian pisok. Bentuk dasar tarian Kabasaran adalah 9 jurus pedang atau santi atau 9 jurus tombak atau wengkou, dengan langkah kuda-kuda 4/4 ke kiri dan ke kanan masing-masing 2 langkah.
Sesuai adat Minahasa, para penari haruslah keturunan dari penari Kabasaran juga dan mewarisi senjata untuk digunakan dalam tarian ini. Demikianlah tradisi aslinya. Nah, dalam pertunjukannya Kabasaran terdiri dari beberapa babak, namun yang digunakan hingga saat ini hanya 3 babak. Nah, 3 babak tersebut adalah pertama Cakalele. Di masa lalu babak ini ditarikan prajurit ketika berangkat atau kembali dari perang. Pada babak ini ditunjukkan keganasan berperang para prajurit sehingga memberi rasa aman pada tamu agung yang dikawalnya. Digambarkan bahwa setan pun akan takut mengganggu jika tamu agung dikawal oleh Kabasaran. Kedua, Kumoyak merupakan babak kedua di mana para penari menari dengan mengayunkan pedang atau tombaknya naik turun maju mundur. Babak ini menyimbolkan para prajurit yang sedang berusaha menenteramkan diri dari rasa amarah saat berperang. Kumoyak asal katanya koyak berarti membujuk roh musuh yang telah dibunuh dalam perang. Ketiga, Lalayaan. Saat para penari menari dengan bebas riang gembira, mencoba terlepas dari rasa berang. Di sini mereka menarikan lionda dengan tangan di pinggang dan menarikan beberapa tarian riang gembira lainnya. Secara keseluruhan, tari Kabasaran akan dipandu oleh aba-aba atau komando dari pemimpin tari, yakni Tumutusu dalam bahasa Tombulu atau Sarian dalam bahasa Tonsea. Komando diberikan dalam bahasa subetnik Tombulu, Tonsea, Tondano, Tontembuan, Ratahan, Tombatu, Bantik, dan beberapa subetnik bahasa Minahasa lainnya. Kecuali pada babak Lalayaan, para penari diharuskan untuk berekspresi garang tanpa senyum sama sekali. Sebagai musik pengiring tarian ini adalah suara dari tambur, alat musik pukul sejenis gong berukuran kecil. Tambur atau kolintang biasa disebut dengan pawasalan. Tata busana dari tari Kabasaran. Dari dulu, busana yang digunakan dalam tarian ini terbuat dari kain tenun Minahasa asli dan kain patola, kain tenun merah yang hanya terdapat di Tombulu. Merujuk pada buku Alforce Legenden yang ditulis oleh P.N. Wilken tahun 1830. Nah, Kabasaran Minahasa memakai pakaian dasar celana dan kemeja merah, kemudian dililit ikatan kain tenun. Dalam hal cara mengikatkan kain tenun, masing-masing subetnis di Minahasa memiliki cara unik tersendiri. Khusus untuk Kabasaran dari Remboken dan Paraipei, penari lebih menyukai busana perang ketimbang busana upacara adat, yakni memakai lumut-lumut pohon sebagai penyamaran dalam berperang. Perubahan busana Kabasaran terjadi pada tahun 1950-an saat kain tenun asli Minahasa mulai menghilang sehingga digunakanlah kain tenun Kalimantan dan kain Timor. Kain-kain tersebut dipilih karena bentuk warna dan motifnya hampir mirip dengan kain tenun Minahasa seperti kokirah, kinonton, pasalongan, dan bentean atau bentenan. Topi Kabasaran asli terbuat dari kain ikat, kepala berhias bulu ayam jantan, bulu burung taung, dan burung cendrawasih. Adapun kain bentenan yang disebutkan tadi sebenarnya adalah kain tenun asli bangsa Minahasa. Ada juga hiasan tangkai bunga kano-kano atau tiwoko. Selebihnya ada hiasan ornamen lain yakni lei-lei atau kalung-kalung leher, wongkur atau penutup betis, rerengean atau giring-giring lonceng dari kuningan. Tari Kabasaran yang merupakan tarian tradisional masyarakat Minahasa yang dahulu justru sejenis tarian perang ditarikan oleh beberapa orang laki-laki, namun pada perkembangannya sekarang ditarikan juga oleh semua kalangan usia dan gender, termasuk para wanita. Para penari Kabasaran sehari-hari bekerja sebagai petani atau menjadi penjaga keamanan desa di Minahasa. Tetapi jika wilayah mereka terancam akan diserang musuh, para penari akan berubah menjadi warane atau prajurit perang. Menurut adat Minahasa, penari Kabasaran harus berasal dari keturunan sesepuh penari Kabasaran juga, sehingga tidak semua laki-laki Minahasa mempunyai kesempatan untuk menjadi penari Kabasaran. Menurut tradisi aslinya. Karena sifatnya yang turun-temurun, setiap penari juga memiliki sebuah senjata yang juga diwariskan secara turun-temurun. Senjata warisan inilah yang dipakai saat mereka menari. Kostum penari yang didominasi warna merah adalah kain tenun khas Minahasa sekarang.
Nah, kebanyakan diambil dari kain tenun bentenan ataupun sisa-sisa dari warisan leluhur. Wajah penari terlihat garang, mata melotot, dan sedikit senyum pun tak akan terlihat selama mereka menari. Mereka bersenjatakan pedang dan tombak. Para penari terlihat seperti prajurit yang siap berperang menghancurkan musuh. Sesekali terlihat gerakan melompat maju mundur dengan semangat dan juga mengayunkan senjata. Namun di akhir pementasan, para penari melakukan gerakan-gerakan yang terlihat lebih tenang dan riang sebagai simbol membebaskan rasa amarah setelah selesai berperang. Gerakannya memang energik, melambangkan semangat seorang prajurit perang, tetapi juga dinamis mengikuti irama alat musik. Gerak tari Kabasaran dipimpin oleh seorang pemimpin pertunjukan yang disebut dengan bahasa Minahasa sebagai Tonaas, yang dipilih sesuai dengan kesepakatan para sesepuh adat. Secara umum, struktur dasar tarian Kabasaran terdiri dari 9 jurus pedang atau santi atau 9 jurus tombak atau wengkou dengan langkah kuda-kuda yang terdiri dari 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke kanan. Tarian ini diiringi oleh alat musik pukul seperti gong, tambur, atau kolintang yang disebut dengan pawasalan. Minus kolintang ya sebenarnya, hanya gong dan tambur. Sementara para penarinya disebut kawasalan, yang memiliki arti menari dengan meniru gerakan 2 ayam jantan yang sedang bertarung. Seiring perkembangan bahasa Melayu di Manado, kata kawasalan kemudian berubah menjadi Kabasaran, namun sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kata besar dalam bahasa Indonesia. Meski pada akhirnya tarian ini digunakan untuk menyambut para pembesar-pembesar atau tamu daerah. Selain menjadi tarian penyambutan, Kabasaran juga dijadikan hiburan dalam pesta adat dan juga menjadi suatu ritual dalam suatu upacara adat.